benar bahwa di hari ini penyidik Ditsus Kejati Jawa Barat telah memanggil 3 orang tersangka. Apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang dituntut untuk 70%, untuk 30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Wakil Bupati Indramayu ditetapkan sebagai tersangka korupsi soal tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD di Indramayu yang merugikan negara sampai lebih 18 miliar. Wow, teman-teman. Ini kasus yang menjerat Wakil Bupati Indramayu yang kaitannya dengan DPRD. Memang dari dulu DPR itu selalu tersandung kasus korupsi. Makanya kenapa ketika Gus Dur menjabat, beliau ingin mencita-citakan untuk kemudian membubarkan DPR karena itu adalah lumbung para tikus katanya. Coba kita lihat dulu bagaimana keterangan dari Kejati Jabar dan bagaimana respon dari masyarakat. Nanti kita akan baca kronologi aslinya dari kasus yang menjerat Wakil Bupati Indramayu ini, teman-teman ya. Silakan. Terima kasih rekan-rekan media. Bahwa benar bahwa di hari ini penyidik Ditsus Kejati Jawa Barat telah memanggil 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025. Jadi penyidik Ditsus Kejati Jabar memanggil 3 tersangka atas nama S, tersangka atas nama IM, dan tersangka atas nama AF. Jadi di hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka atas nama IM dan AF. 1 tersangka atas nama S tidak hadir di dalam pemeriksaan hari ini dikarenakan sakit dan telah berkirim surat sakit kepada tim penyidik. Nah, terkait dugaan tindak pidana korupsi ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK, nilainya mencapai kurang lebih 18 miliar. Iya. Ya Allah, Indramayu ini sebenarnya kenapa lagi guys? Rakyat lagi pusing mikirin kebutuhan hidup, jalan rusak belum beres, lapangan kerja juga enggak mudah. Sekarang muncul kabar Wakil Bupati Indramayu terseret kasus dugaan korupsi sampai sekitar 18 miliar guys. 18 miliar. Kalau dengar angka segitu, rakyat kecil cuma bisa geleng-geleng. Bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi dugaan kerugian negara disebut mencapai sekitar 18 miliar. Dan yang bikin makin kaget, kasus ini bukan soal proyek kecil-kecilan ternyata, tapi terkait tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025. Dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Indramayu Syaifuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Indramayu. Syaifuddin disebut terseret dalam perkara ini saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019 sampai 2024. Dalam kasus ini, Kejati Jabar juga menetapkan 2 orang lainnya, yaitu mantan pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Indramayu berinisial IM dan AF. Nah, yang membuat kasus ini semakin jadi sorotan guys, saat 3 tersangka dipanggil untuk pemeriksaan, 2 orang disebut hadir, tapi Syaifuddin tidak hadir dengan alasan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan kepada penyidik. Dan sampai saat ini, Kejati Jabar menyebut belum melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tersebut. Namun, penyidik akan menjadwalkan ulang panggilan terhadap Syaifuddin. Kalau benar uang sebesar itu merugikan negara, pertanyaannya sederhana guys.
Berapa banyak jalan rusak yang bisa diperbaiki? Berapa banyak bantuan warga miskin yang bisa disalurkan? Berapa banyak fasilitas umum yang seharusnya bisa dibangun? Karena ini bukan sekedar soal angka, ini soal kepercayaan masyarakat, apalagi jabatan wakil bupati adalah jabatan publik. Rakyat berharap pejabat berdiri di depan untuk membela kepentingan masyarakat, bukan malah terseret dalam kasus yang membuat publik kecewa. Tapi tentu, semua ini masih harus dibuktikan di proses hukum. Kita tetap pegang asas praduga tak bersalah. Yang penting prosesnya harus transparan, terbuka, dan jangan sampai berhenti di tengah jalan, Pak. Menurut kalian, guys, kalau pejabat daerah sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, apakah cukup hanya diproses hukum atau harus langsung mundur dari jabatannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kasus seperti ini bukan cuma urusan hukum, tapi juga urusan kepercayaan rakyat. Macam apa ini Indonesia ya? Coba lihat nih di sini. Dipanggil sebagai tersangka kasus korupsi Tuper, Wakil Bupati Indramayu mangkir dengan alasan sakit. Inilah kalau kebanyakan peraturan yang nggak jelas. Ya, peraturan dibuat untuk melindungi para korupsi tingkat tinggi. Ya, coba kalau maling ayam atau maling tabung gas, jangankan laporan sakit, kaki patah sebelah diseret, kaki patah sebelah lemparin ke mobil, diangkut. Ya. Makanya inilah para pejabat kita tidak segan-segan sekali gasak sebanyak mungkin. Ratusan miliar bahkan sampai triliunan miliar. Karena mereka tahu hukum bisa diombang-ambing dengan peraturan yang nggak pada jelas. Ya, ini paling nanti stafnya suruhlah minta rujukan dari dokter. Ya, dokter nggak berani ngasih, Senin Kemis. Ya. Bisa-bisa dimutasi. Inilah. Tapi saya hanya bisa berkata, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya. Negara Indonesia negara hukum, tapi tidak ada kepastian hukum. Saya begitu lihat realita ya di video-video, coba. Sekedar maling motor, bukan hanya sekedar sakit babak belur. Ya. Maling tabung gas, tidak ada alasan kata sakit. Kalau bagi maling-maling kecil, maling-maling gede mah biasa kalau dipanggil. Alasan sakit lah, teteng bengek lah. Ya. Ini memang ya, ujung-ujungnya isi amplop, baru rapi. Nanti sidang, perkara, segala apa teteng bengek, ampun dah. Kalau ngomongin ya, orang kecil ya, paling hanya berdoa. Semua kan ada hukumnya, ada hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Tinggal tunggu waktu doang. Ya, nggak mungkin apes itu salah orang, nggak mungkin musibah itu salah orang, nggak mungkin. Siapa yang tanam, siapa yang petik. Ya, siapa yang berbuat, siapa yang akan menerima. Cuman hanya waktu doang, hanya nunggu waktu. Saya kalau ngeliat berita begini, aduh, ampun. Ini peraturannya ini. Karena ya, semakin kesini semakin ganti pejabat, itu ditambah peraturan terus. Ya. Apalagi peraturan itu, hukum ITE lah, segala apalah. Aduh, ampun dah. Itu sebenarnya untuk membayang-bayangi, menakut-nakuti ke orang kecil. Mana bukti, mana fakta, ini bukti nih, bukti bohong. Ampun saya kalau bicara, kalau ngeliat berita begini ya, kadang-kadang hati kecil. Kalau ngeliat coba, kalau maling-maling ayam, ya, nggak pakai ada acara alasan sakit, tarik, jemput, ya, proses. Ampun deh, ya, ungkapan sakral aja deh. Biar kebohongan lari secepat kilat seperti petir, sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Waalaikumsalam. Jadi betul sudah 2 kali Pak Gubernur Indramayu, sayanya tidak bisa bersama-sama beliau menemani hadir bersama. Yang pertama itu ketika kami Pemda Indramayu diundang
diundang untuk hadir di award Kemendagri waktu itu. Jadi kami posisinya sampai malam jam 11 itu masih di Jogja gitu, dan kami kembali pakai kendaraan, pakai apa tuh nggak keburu karena acaranya pagi, dan itu acara bersama Menteri Pak Mendagri di Jogja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kemarin ini ketika Pak Gubernur ada di penanaman kedelai kalau tidak salah, itu kami ada di Bandung, diundang untuk menyelesaikan permasalahan LP2B dengan Dirjen Tata Ruang, karena Indramayu kan sawahnya banyak, dan jangan sampai segala pembangunan kita tuh tidak sinkron dengan pemerintah pusat. Jadi kemarin kita tuh ada di Bandung untuk menyelesaikan urusan LP2B bersama Dirjen, dan itu ya tentu kami juga minta maaf tidak bisa ada di Indramayu karena ada saat yang bersamaan, dan setelah itu langsung ke Kemenko, diundang oleh Pak Menteri juga, Menteri Pak AHY, Menko Infrastruktur. Nah itu sampai nggak keburu juga, akhirnya kami pun meminta Pak Sekda untuk ke sana. Apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang dituntut untuk 70%, untuk 30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Di Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dikoreksi? Yang dikoreksi di gini, mental aparat. Mentalnya bagaimana? Saya nanya tentang tunjangan. Ternyata tunjangan struktural orang yang bekerja dengan resiko lebih kecil dibanding yang fungsional, yang tidak beresiko dan tidak bekerja. Negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajinya lebih leutik dibanding anu gawena HS. Pertanggung jawab cukup nyeun ngarang, nyaeta telaah dibaca ke ku aing tara telaahna. Saya tidak menerima pegawai provinsi yang tidak kerja tunjangannya puluhan juta, sedangkan yang beresiko kecil tunjangannya. Penyelenggara pengelola keuangan negara amilin, mantake ka para amilin ulah ngurus beteng sorangan wae. Pegawai Pemda provinsi yang soleh bukan yang umroh tiap tahun. Pegawai Pemda provinsi yang soleh adalah berani menunda hajinya untuk melayani rakyatnya yang menjadi kewajiban. Jangan dibalik-balik, kepala dinas soleh umroh nake tiap tahun, ay umroh nama kayak duit SPJ liar. Pergi haji bukan. Kesolehan seorang kepala dinas, seorang sekda, seorang gubernur adalah tidak mau meninggalkan daerah di mana rakyat dipimpinnya satu hari pun demi kepentingan rakyatnya. Itu soleh. Baik teman-teman, karena saya juga belum paham terkait kasus yang terjadi pada Wakil Bupati Indramayu. Jadi saya akan membacakan poin-poin dari kasus ini ya teman-teman. Jadi Saifuddin ini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tindak pidana khusus Bitsus Kejati Jawa Barat. Kasus yang menjerat adalah dugaan tindak pidana korupsi terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Latar belakang waktu dan jabatan. Penyelewengan anggaran ini terjadi pada tahun anggaran 2022 sampai 2025. Saifuddin terseret dalam pusaran kasus ini karena pada periode tersebut ia bertindak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019 sampai 2024 sebelum akhirnya terpilih menjadi Wakil Bupati. Modusnya berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, penyaluran tunjangan rumah dan transportasi dinilai menyimpang
dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena dicairkan tanpa landasan hukum yang sah. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai kurang lebih 18 miliar. Angka yang cukup besar gitu. Tersangka lain, teman-teman, selain Saifuddin, Kejati Jabar juga menetapkan 2 pejabat kedewanan sebagai tersangka, yaitu AF, Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, yang kedua IM, mantan pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD periode 2021 sampai 2022. Perkembangan pemeriksaan pada pemanggilan perdana sebagai tersangka Jumat 12 Juni 2026, Saifuddin mangkir atau tidak hadir dengan alasan sakit dan mengirimkan surat keterangan dokter, sehingga penyidik mengagendakan jadwal pemeriksaan ulang. Pihak Kejati juga belum melakukan penahanan atau upaya paksa terhadap ketiga tersangka tersebut. Ini lagu lama dari beberapa koruptor yang ada di Indonesia ini. Dari dulu ketika hendak dipanggil pasti ada satu alasan gitu yang memang mengharuskan dia tidak hadir, padahal itu hanya sebatas alasan. Ya, tidak lain tidak bukan adalah sakit, alasan klasik. Tapi coba kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini, dan pada saat itu saya juga akan update kembali teman-teman ya. Semoga Saifuddin ini benar-benar jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka sudah sepatutnya dihukum dengan hukuman yang selayaknya ya. Ya mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.